Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita menikmati hari baru ini, juga menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati, membuka hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kasih setiamu yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberikan kami hari baru. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita sekaligus menjadi penuntun hidup kita untuk sepanjang hari ini. Saya siapkan satu ayat dari kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Itu yang akan kita renungkan saudaraku. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu bersikaplah baik ketika melayani sesama. Itu yang akan kita renungkan. Pada suatu hari saudara, ada seorang anak kecil yang masuk ke sebuah restoran terkenal. Dengan langkah riang dan dengan sedikit berlari, anak kecil ini mengambil tempat duduk di satu bangku yang kosong di restoran itu. Lalu dia berpikir, ramai sekali restoran ini, karena memang pada saat itu restoran itu ramai. Lalu anak kecil itu kemudian mengangkat tangannya untuk memanggil seorang pelayan perempuan, ya, untuk memanggil seorang pelayan restoran itu maksud kami. Dan tidak lama kemudian seorang pelayan perempuan pun segera datang menghampiri anak kecil itu dengan membawa buku menu makanan sebagaimana biasanya di sebuah restoran saudara. Lalu pelayan ini katakan, mau pesan apa dek? Dia katakan. Lalu anak kecil itu saudara kembali bertanya. Dia katakan kepada pelayan itu, berapa harga satu porsi es krim bertabur stroberi dan coklat? Tunjuklah sambil menunjuk gambar yang ada di kertas menu makanan tersebut saudara. Lalu si pelayan itu berkata, kalau satu porsi dek seperti itu $2, jawabnya saudara. Lalu anak itu kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku akan celananya dan mengeluarkan beberapa keping uang receh dan menghitungnya. Lalu dia bertanya lagi, kalau es krimnya tanpa stroberi dan coklat, berapa itu kak? Dia katakan saudara. Lalu pelayan itu katakan, oh itu $1 deh. Jawab pelayan itu dengan sedikit aneh saudara. Lalu anak itu kemudian memasukkan tangannya ke saku celananya. Dia mengeluarkan recehan lagi dan mulai menghitung recehnya itu. Lalu dia bertanya lagi saudara. Kalau es krimnya tanpa stroberi dan coklat serta cuma separuh porsi saja, berapa harganya kak? Dia katakan. Lalu dengan setengah kesal saudara, pelayan ini menjawab, kalau seperti itu deh, itu harganya $0,5, dikatakan saudara. Lalu anak ini dengan girangnya dikatakan, baiklah. Kalau begitu saya pesan yang setengah porsi saja kak, kata anak itu dengan riang. Lalu pelayan itu segera kembali ke dapur, mengambil es krim pesanan si anak itu yang walaupun hanya setengah porsi. Dan tidak lama beberapa saat kemudian pelayan itu kembali ke meja si anak sambil membawa pesanan es krim yang setengah porsi untuk anak itu. Lalu saudaraku, setelah itu anak itu pun menikmati es krimnya. Lalu pelayan itu kembali melayani yang lain. Dan setelah anak itu selesai menikmati es krimnya, pelayan itu kembali menemui anak itu sambil membawa nota pembayarannya.
Lalu dikatakan kepada anak itu, "Ini dek, semuanya $0,5," kata pelayan itu sambil menyodorkan nota itu kepada si anak kecil tadi. Lalu saudara, si anak itu mengeluarkan semua uang receh miliknya dan memberikan kepada pelayan itu. Dia katakan, "Ini $0,5 kak," katanya. Lalu kemudian tangan anak itu merogoh saku belakangnya dan mengeluarkan selembar uang $10. Lalu dia meraih tangan pelayan itu dan dia katakan, "Dan ini tips untuk kakak, karena kakak telah dengan setia dan dengan bersikap baik dan sabar melayani permintaan saya tadi," kata anak itu sambil menyerahkan $10 itu di tangan si pelayan tersebut, saudara. Lalu si pelayan itu kebingungan dan terdiam sejenak sambil dia katakan, "Terima kasih dek," dia katakan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini hanya kisah sederhana, saudara. Memang kadang manusia kita hanya bisa melihat sesuatu itu dari luarnya saja. Kecenderungan kita seperti itu. Bahkan kita sendiri sering mengalami hal ini. Ya, di tengah kesibukan dan keruwetan perjalanan kehidupan kita sehari-hari, sering itu membuat kita ataupun seseorang lupa untuk melihat lebih dalam orang-orang di sekitar kita. Sehingga karena kita direpotkan dengan kesibukan-kesibukan, sehingga kita sering kurang peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga sangat wajar jika seseorang yang sudah memakai jas yang rapi, bak parlente, saudara, mulai menganggap remeh orang-orang yang hanya menggunakan kaos oblong atau mungkin menggunakan baju kemeja biasa saja. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita di atas ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa sesuatu yang berharga, ingat saudara, sesuatu yang berharga terkadang itu muncul dari hal-hal yang kita anggap biasa-biasa saja. Ini penting bagi kita. Jadi jangan menganggap sepele ataupun meremehkan hal yang biasa. Sesuatu yang berharga terkadang hal itu muncul dari hal-hal yang biasa-biasa saja. Ini yang perlu kita pahami. Saudara yang dikasihi Tuhan, rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga-duga. Itu yang kita maksudkan. Bahwa mata manusia kadang terlalu sempit untuk dapat melihat spektrum kepribadian seseorang. Seperti halnya juga hujan yang tetap bisa turun saat matahari masih bersinar terik. Mungkin sulit untuk kita pahami. Tetapi kenyataan dan fakta seperti ini selalu akan ada di tengah-tengah kita, saudara. Maka perlu bijak, saudara. Jangan kita terlena, terkecoh dengan hal-hal penampilan luar saja. Belajar untuk memahami hidup ini dengan teliti, dengan jeli. Dengan memberi diri untuk selalu bijak untuk mempelajari segala sesuatu. Bersikaplah baik ya ketika kita melihat ataupun melayani berhadapan dengan siapapun. Itu yang diharapkan oleh kebenaran ini. Jadi jangan pernah menganggap remeh siapapun hanya karena penampilan luarnya yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi berlakulah baik dan setialah mengasihi serta belajarlah melayani sesama dengan rendah hati. Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan pasti akan membalaskannya. Karena firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu lakukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu dasar kita, sehingga kita tidak perlu menganggap remeh siapapun. Itu yang perlu, hormati, kasihi, layani dengan baik. Itu yang kita dapatkan, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita dengan kebenaran. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara, tetapi kiranya kebenaran ini bisa mengubah paling tidak sedikit dari karakter kita, untuk bisa diubah Tuhan kepada hal yang lebih baik diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan renungan kita pada pagi hari. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami kembali lewat firman yang kami sudah renungkan. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan renungan ini. Bantu supaya kami boleh memahami bagaimana menilai sesama kami dengan baik, melayani, mengasihi mereka juga dengan baik. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini.
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Secara usia yang sakit Tuhan berikan mereka pemulihan, sembuhkan mereka Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan berikan mereka pekerjaan baik. Yang mencari jodoh pun Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sedang pergumulan pendidikan Tuhan berkati. Dan masih banyak umat-Mu saat ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka mengharapkan pertolongan-Mu. Hamba doakan mereka, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah saudara semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa saudara, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, jangan segan saudara, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan mendoakan saudara seperti saudara-saudara yang lain juga yang sudah kami doakan. Dan harapan kami, bantu kami untuk selalu men-share renungan ini. Supaya ada banyak orang yang bisa menonton saudara. Dan mereka diberkati Tuhan seperti saudara juga. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Sorisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.